Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nila Afida, NPM 0620015731, kelas 3B, Prodi Kesehatan Masyarakat, Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Pekalongan. Di sini saya akan memaparkan tugas saya, yaitu metode transmisi epidemiologi penyakit menular, mata kuliah epidemiologi penyakit menular. Metode transmisi epidemiologi penyakit menular. Epidemiologi penyakit menular. Epidemiologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang distribusi dan determinan penyakit pada kelompok populasi atau masyarakat. Pada penyakit memiliki triad epidemiologi yang sering disebut sebagai segitiga epidemiologi, di mana triad epidemiologi ini menjadi konsep dasar epidemiologi yang dapat mendeskripsikan proses timbulnya terjadinya penyakit dan masalah kesehatan lainnya pada kelompok masyarakat atau populasi, serta interaksi antara penyebab penyakit, agen, penjamu, dan lingkungan. Timbulnya penyakit terjadi akibat ketidakseimbangan ketiga faktor tersebut. Epidemiologi penyakit menular merupakan penyakit yang dapat disebabkan oleh agen infeksius seperti virus, bakteri, atau parasit. Tentu yang timbul melalui transmisi agen dari orang yang terinfeksi, hewan, atau reservoir lainnya ke penjamu yang rentan baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui perantara yang meliputi udara, air, vektor, ataupun melalui tanaman dan sebagainya. Faktor yang mempengaruhi penyebaran penyakit. Yang pertama, faktor orang atau person. Faktor orang atau person adalah karakteristik dari individu yang mempengaruhi keterpaparan atau kepekaan mereka terhadap penyakit. Orang yang karakteristiknya mudah terpapar atau peka terhadap penyakit akan mudah terkena sakit. Karakteristik orang bisa berupa faktor genetik, umur, jenis kelamin, pekerjaan, kebiasaan, dan status sosial ekonomi. Yang kedua, faktor tempat, place. Faktor tempat berkaitan dengan karakteristik geografis. Informasi ini dapat batas alamiah seperti sungai, gunung, atau bisa dengan batas administrasi dan histori. Perbedaan distribusi menurut tempat ini memberikan petunjuk pola perbedaan penyakit yang dapat menjadi pegangan dalam mencari faktor-faktor lain yang belum diketahui. Yang ketiga, faktor waktu, time. Waktu kejadian penyakit dapat dinyatakan dalam jam, hari, bulan, atau tahun. Informasi ini bisa dijadikan pedoman tentang kejadian yang timbul dalam masyarakat. Pengertian penyakit menular. Penyakit menular adalah penyakit yang dapat ditularkan atau berpindah dari satu individu ke individu lain, baik pada manusia maupun hewan, baik secara langsung maupun perantara. Penyakit menular disebabkan oleh agen biologi serta mikroorganisme patogenik seperti virus, bakteri, dan fungi, serta parasit. Keberadaan mereka di dalam maupun di permukaan tubuh dapat mengakibatkan infeksi atau infestasi. Cara penularan penyakit menular. Cara penularan penyakit menular ini ada dua, yaitu penularan secara langsung dan penularan tidak langsung. Yang pertama, penularan secara langsung. Penularan secara langsung disebut sebagai proses penularan dari orang ke orang, yaitu perpindahan agen secara langsung dari penjamu reservoir ke penjamu yang rentan. Penyakit yang termasuk dalam kategori penyakit penularan secara langsung adalah penyakit sifilis, hepatitis, HIV/AIDS, penyakit kulit, penyakit saluran pernafasan, herpes simplex, dan trichomonas vaginalis. Penularan penyakit ini dapat terjadi melalui kontak fisik secara langsung dengan penjamu yang menderita penyakit, langsung ke penjamu potensial yang baru. Yang kedua, penularan tidak langsung. Penularan tidak langsung yakni penularan penyakit terjadi dengan melalui media tertentu, seperti melalui udara, dalam bentuk droplet atau dus, melalui benda tertentu, dan melalui vektor. Penyakit yang termasuk dalam kategori penyakit penularan secara tidak langsung adalah tuberkulosis, difteria, virus smallpox. Cara unsur penyebab keluar dari penjamu, reservoir. Pada umumnya, selama unsur penyebab atau mikroorganisme penyebab masih mempunyai kesempatan untuk hidup dan berkembang biak di dalam tubuh penjamu, maka ia akan tetap tinggal di tempat yang potensial tersebut. Namun, di lain pihak,
Setiap individu penjamu memiliki usaha perlawanan terhadap setiap unsur penyebab patogen yang mengganggu dan mencoba merusak keadaan keseimbangan dalam tubuh penjamu. Unsur penyebab yang akan meninggalkan penjamu di mana ia berada dan berkembang biak. Biasanya keluar dengan cara tersendiri yang cukup beraneka ragam, sesuai dengan jenis dan sifatnya masing-masing. Secara garis besar, maka cara keluar unsur penyebab dari tubuh penjamu dapat dibagi dalam beberapa bentuk, walaupun ada di antara unsur penyebab yang dapat menggunakan lebih dari satu cara. Berdasarkan cara unsur penyebab keluar dari penjamu, penyakit menular dapat melalui konjungtiva, seperti penyakit mata, melalui saluran nafas atau droplet karena batuk, bersin, berbicara, atau udara pernapasan, seperti penyakit TBC, influenza, difteri, campak, dan lain-lain. Melalui pencernaan, lewat ludah, muntah, atau tinja, seperti penyakit kolera, tifus, abdominalis, kecacingan, melalui saluran urogenitalia, yaitu penyakit hepatitis, melalui luka pada kulit atau mukosa seperti penyakit sifilis, thrombosia, secara mekanik seperti suntikan atau gigitan, antara lain penyakit malaria, hepatitis, dan AIDS. Penyakit menular berdasarkan patogenesisnya. Yang pertama, penyakit yang sangat berbahaya karena angka kematiannya cukup tinggi. Yang kedua, penyakit menular tertentu yang dapat menimbulkan kematian dan cacat, walaupun akibatnya lebih ringan dari yang pertama. Yang ketiga, penyakit menular yang jarang menimbulkan kematian dan cacat, tetapi dapat mewabah dan menimbulkan kerugian materi. Penyakit menular berdasarkan media penularannya. Penyakit yang ditularkan melalui air, waterborne disease, adalah penyakit yang ditularkan langsung melalui air minum, di mana air minum tersebut mengandung kuman patogen. Penyakit tersebut diantaranya adalah diare, dysentery, kolera, dan lain-lain. Waterborne disease atau penyakit yang disebabkan oleh kurangnya air bersih. Berjangkitnya penyakit ini erat kaitannya dengan higien perorangan yang buruk, kebersihan alat-alat makan dan pakaian. Penyakit tersebut diantaranya konjungtivitis atau trachomonas dan rabies. Waterborne disease atau penyakit yang ditularkan oleh bibit penyakit yang sebagai siklus hidupnya di air sangat erat hubungannya dengan kehidupan manusia sehari-hari, seperti menangkap ikan, mandi, dan mencuci. Contoh penyakit ini adalah cytosomiasis, water-related insect vector, atau penyakit yang ditularkan melalui vektor yang hidupnya tergantung pada air. Contoh penyakit ini adalah malaria, demam berdarah, filariasis, yellow fever. Melalui media udara. Penyakit yang ditularkan melalui perantara udara sebagai besar melalui kontak langsung. Terdapat dua bentuk, droplet dan dus, misalnya penyakit TBC, virus smallpox, streptococcus hemolyticus, dan difteri. Penyakit yang ditularkan secara langsung dari orang ke orang, seperti penyakit sifilis, GO, limfogranuloma venerum, dan lain-lain. Penyakit yang penularan langsung dari hewan ke orang, termasuk dalam hal ini adalah kelompok penyakit zoonosis seperti rabies. Penyakit yang penularan langsung dari tumbuhan ke orang, seperti penyakit yang ditularkan melalui jamur. Penyakit yang ditularkan langsung dari orang ke orang melalui kontak benda lain, seperti kontak dengan benda yang telah terkontaminasi melalui tanah, seperti penyakit ankylostomiasis dan trichuris. Penularan melalui perantara makanan dan minuman, seperti salmonellosis, dysentery, dan lain-lain. Penyakit yang ditularkan melalui minuman seperti penyakit TBC, enteric fever, dan even diare. Penularan melalui vektor. Vektor atau si pembawa kuman dapat berasal dari golongan arthropoda atau Averbata yang dapat memindahkan penyakit dari reservoir ke penjamu yang potensial. Contoh dari penyakit yang ditularkan melalui vektor seperti malaria dan DBD. Contoh penyakit menular dan cara penularannya. Yang pertama, tuberkulosis. Tuberkulosis atau TB adalah penyakit menular yang berpotensi serius dan umumnya menyerang paru-paru. Penyebab tuberkulosis adalah infeksi dari bakteri Mycobacterium tuberculosis yang dapat menyebar melalui kelenjar getah bening dan aliran darah ke organ dalam tubuh. Kebanyakan orang yang terkena TB tidak pernah menunjukkan gejala karena bakteri dapat hidup dalam bentuk tidak aktif pada tubuh
dan dapat menjadi aktif ketika sistem kekebalan tubuh menurun. Tuberkulosis ditularkan melalui udara dengan cara bila seseorang menghirup cairan yang telah terinfeksi Mycobacterium tuberculosis seperti air liur atau lendir atau darah dari penderita TB. Penyakit TB dapat berakibat fatal jika tidak ditangani secara tepat. Penegakan diagnosis TB adalah dengan pengecekan tes darah, X-ray pada bagian dada, pengecekan puntung atau lendir. Mekanisme penularan TBC. Perpindahan agen infeksi berlangsung dengan berbagai cara. Secara garis besar, metode penularan ini terbagi dua, yaitu secara langsung dan tidak langsung, atau melalui perantara. Penularan langsung terjadi saat individu terinfeksi bertemu dengan individu sehat lalu melakukan kontak fisik seperti bersentuhan kulit, ciuman, atau berhubungan seksual, atau berada dalam jarak dekat yang memungkinkan penularan secara aerosol, seperti bersin dan batuk. Walaupun individu terinfeksi dan individu sehat tidak berada di tempat yang sama, penularan dapat terjadi melalui satu perantara. Perantara tersebut dapat berupa udara, benda mati, makanan atau minuman, pakaian atau kendaraan, maupun makhluk hidup yang dapat digolongkan sebagai vektor seperti nyamuk, lalat, dan caplak. Berdasarkan hal ini, suatu penyakit dapat digolongkan menjadi penyakit berperantara udara, penyakit berperantara makanan, penyakit berperantara air, dan penyakit berperantara vektor. Yang kedua ada penyakit HIV/AIDS. Penyakit AIDS merupakan suatu sindrom atau kumpulan gejala penyakit yang disebabkan oleh retrovirus yang menyerang sistem kekebalan atau pertahanan tubuh. Dengan rusaknya sistem kekebalan tubuh, maka orang yang terinfeksi mudah diserang penyakit-penyakit lain yang berakibat fatal, yang dikenal dengan infeksi oportunistik. Kasus AIDS pertama kali ditemukan oleh Gottlieb di Amerika Serikat pada tahun 1981 dan virusnya ditemukan oleh Luc Montagnier pada tahun 1983. Penyakit AIDS dewasa ini telah terjangkit di hampir setiap negara di dunia, termasuk diantaranya Indonesia. Penularan HIV/AIDS. Virus HIV terdapat dalam darah, sehingga dapat disimpulkan bahwa semua yang berupa cairan tubuh yang berasal dari tubuh penderita HIV dapat dipastikan infeksius dan sangat berpotensial untuk menularkan virus ini pada orang lain, termasuk ketika seorang penderita HIV positif melakukan hubungan seksual dengan pasangannya. Bukan tidak mungkin jika pasangan seksual itu juga terjangkit penyakit HIV/AIDS, apalagi tidak menggunakan kondom. Baik penderita pria maupun wanita sangat beresiko menularkan virus HIV ketika pasangan melakukan hubungan badan, yakni melalui cairan sperma laki-laki dan melalui darah menstruasi pada vagina perempuan. Selain itu, HIV juga ditularkan melalui jarum suntik yang digunakan secara bersama-sama dengan penderita HIV dengan yang bukan penderita, kemungkinan besar akan terinfeksi. Dan juga virus HIV bisa ditularkan oleh seorang ibu yang positif menderita HIV/AIDS ketika ia hamil dan memberi ASI untuk anaknya. Kesimpulan, penyakit menular adalah penyakit yang dapat disebabkan oleh bakteri, virus, atau parasit yang dapat ditularkan melalui media tertentu. Penyakit menular sering disebut juga penyakit infeksi, karena penyakit ini diderita oleh infeksi virus, bakteri, atau parasit yang ditularkan melalui berbagai macam media, seperti udara, jarum suntik, transfusi darah, tempat makan atau minum, dan lain sebagainya. Penyakit menular dapat dicegah dengan cara membiasakan diri untuk mencuci tangan dengan menggunakan air dan sabun, terutama setelah buang air kecil dan besar, membuang sampah sebelum masak dan sebelum makan, memasak makanan atau minuman hingga matang sebelum dikonsumsi, menggunakan masker ketika sedang berada di luar atau ketika sedang sakit, tidak berbagi peralatan kebersihan pribadi seperti sikat gigi, pisau cukur, handuk, atau alat makan dengan orang lain. Menjaga kebersihan lingkungan salah satunya adalah dengan tidak membuang sampah sembarangan, dan juga menjaga daya tahan tubuh, karena apabila sistem kekebalan tubuh rendah, terutama saat sakit, virus akan lebih mudah menyerang tubuh. Dan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.